pagi, perkenalkan nama saya Shanti Anindya Praja, nomor peserta PPG 2015 031 23784. Asal sekolah SMA Kristen Penabur Bintaro Jaya. Asal perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Berikut kartu peserta saya. Semoga perekaman pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Semangat pagi kelas 10 IPS. Ya, silahkan dinyalakan kameranya. Yang belum dinyalakan kameranya. Yuk, Kesia, Brigita, boleh dinyalakan kameranya, nak. Ya. Oke. Semangat hari Senin, hari ini tanggal 19 Juli ya 2021 kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran geografi. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, saya minta tolong untuk dibuka dalam doa ya. Saya minta tolong Daniel, ada di sini Daniel. Ya, Daniel. Silakan Daniel, pimpin kita dalam doa ya, nak ya. Shanti dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan proses pembelajaran. Tolong berkati supaya semua dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Daniel. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya, puji Tuhan. Lauren, Samuel juga di call. Oke. Ya, saya mau mengingatkan gitu ya, kondisi pandemi ini kalian tetap harus jaga imun tubuh kalian ya, supaya tetap fit ya, jaga kesehatan fisik, mental juga ya, tetap sukacita walaupun kita harus masih PJJ, tapi tetap harus semangat gitu ya. Oke, nah saat ini saya mau mengecek kehadiran ya, kehadiran kalian di sini semuanya lengkap ya, ada 16 orang ya di sini ya. Oke, good, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah sekarang belum memulai pembelajaran kita, ya disiapkan perangkat belajarnya ya, alat tulisnya, bukunya, ya semua di depan kamera ya, seragamnya juga rapi, oke? Iya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan review nih, gitu ya. Kita mau mereview pembelajaran sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat nggak ya materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Siapa ya? Hiro? Saya, Bu. Hiro? Perairan darat, Bu. Terus jenis-jenis sungai dan pola aliran. Ya, apa? Perairan darat ya, ada apa aja? Ya. Lalu jenis-jenis sungai dan pola aliran. Oh iya, betul ya. Masih ingat, good, jenis-jenis sungai dan juga pola aliran. Ada yang masih ingat nggak ya pola alirannya kira-kira ada apa aja? Ada dentirik, habis itu juga ada dentirik sama rektanguler, trellis. Yang itu aja sih yang saya ingat, Bu. Ada 3. Oke, good, Marta. Ya, tadi Marta bilang ada dendritik, ya, ada trellis, ya, kemudian rektangular, seperti itu. Yang ada banyak ya, ada paralel, radial, itu adalah pola-pola aliran yang sudah kita pelajari. Oke. Siapkan bukunya, alat tulisnya, ya. Nah, sudah terlihat. PowerPoint saya sudah terlihat. Marta, sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Marta. Ya.
Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya daerah aliran sungai atau DAS. Gitu ya. Kalau minggu lalu kita bahas tentang jenis-jenis sungai ya dan juga pola aliran gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai DAS atau daerah aliran sungai. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran. Ya. Langkah-langkah pembelajaran. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Pak, oke. Langkah-langkah pembelajarannya itu dari pendahuluan, ya, pendahuluan ini kita nanti saya akan menjelaskan dari kompetensi dasar, indikator, tujuan dan manfaat, ya. Kita belajar materi ini apa sih, ya, manfaatnya. Kemudian nanti pengantar, saya akan memberikan gambar dan juga video, ya, yang berkaitan sama daerah aliran sungai. Nah, kemudian materi pastinya adalah tentang DAS itu sendiri. Kemudian diskusi, nah kita akan berdiskusi nanti dalam secara kelompok, membahas mengenai sebuah permasalahan DAS, gitu ya. Kita juga akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga penutup. Ya, penutup nanti kita menarik kesimpulan bersama-sama dan juga bagaimana mengevaluasi ya hasil dari materi kita hari ini. Nah, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, gitu ya. Kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu sebelumnya adalah menganalisis dinamika hidrosfer, ya, dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk ya keterampilannya menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta bagan dan juga animasi. Nah, cuma memang untuk hari ini ya kita akan membahas fokus terhadap DAS. Kalian harus paham dulu apa sih konsep DAS, ya. Kemudian kalian juga mengidentifikasi bagian-bagian dari DAS, ya, ada apa saja, ya. Kemudian ada upaya konservasi, ya, dari DAS itu sendiri. Kenapa perlu dikonservasi? Nanti kita akan lihat, ya, berapa pentingnya DAS buat kehidupan. Nah, terus kemudian indikator keterampilan, ya, keterampilan nanti dalam diskusi kalian menganalisis ya permasalahan DAS yang ada dan bagaimana bersama-sama untuk berpendapat solusi yang tepatnya seperti apa, ya. Tujuannya sama ya, hampir sama dengan indikator tadi, memahami konsep, bagian-bagian, upaya konservasi dan menganalisis permasalahan. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Manfaatnya apa sih kita belajar nih daerah aliran sungai ini gitu ya, atau yang kita sebut dengan DAS seperti itu, karena DAS ini sangat penting ya, khususnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, karena ini adalah sebuah ekosistem yang makanya kita harus menjaga lingkungan tersebut. Nanti kita jadi aware sama lingkungan. Gitu ya. Nanti kalau kalian lulus ya dari SMA, kemudian kalian duduk dalam pemerintahan gitu ya, atau menjadi bagian pemangku kebijakan, kalian juga punya konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Kalau kalian sudah belajar dari DAS ini. Ya, saya mau tanya gitu ya, DAS itu apa sih yang kalian tahu? Ya. DAS itu apa? Sebelum kita masuk ke materi, DAS itu apa? Marcel, ada Marcel? Setahu saya DAS itu daerah aliran sungai, Bu. Ya, oke. Kepanjangannya daerah aliran sungai, betul ya, tidak salah. Tapi maksudnya apa ya? Maksudnya daerah aliran sungai itu gimana? Oh, DAS itu tahu saya daerah yang dialiri oleh sungai atau bisa dibilang dekat dengan sungai, Bu. Daerah yang dialiri sungai atau dekat dengan sungai. Jadi kalau misalnya saya tinggal dekat dengan sungai, berarti saya ada di DAS gitu maksudnya. Atau kalau pernah dengar nggak Ciliwung ya, Cisadane gitu ya, itu menurut kamu apa? Termasuk DAS bukan ya? Bukan, Bu. Kalau itu sungai ya. Sungai, menurut Marcel itu sungai. Oke, Marcel, nanti kita akan bahas ya. Oke, thank you tanggapannya. Ya, nanti kita akan bahas banyak sebenarnya apa sih konsep DAS itu. Kalau kita lihat ya gambar-gambar ini, ya, siapa yang rumahnya nih di Ciledug Indah, deket Ciledug Indah ada nggak, atau pernah ngerasain
banjir, gitu ya. Kemudian ini longsor, gitu ya. Kira-kira ada hubungannya nggak ya das sama gambar di bawah ini? Pendapat kalian gimana? Sifra, ada Sifra? Kalau menurut saya sih ada ya, Bu. Kalau kita bisa lihat sekilas aja sih, mungkin karena banyak hutan yang gundul gitu, jadi mungkin akibat dari itu ya bisa terjadi banyak bencana alam kayak banjir atau longsor gitu. Oke, menurut Sifra ada ya hubungannya. Thank you Sifra. Ya, tadi karena ada misalnya ada hutan yang gundul, berarti di wilayah lain gitu ya, di wilayah hulu. Nah, nanti kita akan juga bahas bagian-bagian dari das. Tadi Sifra bilang, oke, thank you Sifra. Nah, saya akan memutarkan ya sebuah video. Ya, diperhatikan ya videonya tentang apa. Nanti saya juga akan tanya seperti itu ya. Bentar. Sebagai Suaranya sudah terdengar belum tadi ya? Sudah, Bu. Terlihat dan terdengar sudah ya? Oke, terima kasih responnya. salah satu paru-paru bumi, Indonesia kini mendapat sorotan dunia, khususnya perbaikan jutaan hektar lahan kritis dan daerah aliran sungai yang semakin terdegradasi. Tak kenal, maka tak sayang. Takkan mungkin kita bisa mengelola das dengan baik tanpa pernah tahu arti das sebenarnya. Das itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh topografi secara alami, sehingga dengan demikian maka semua air hujan yang jatuh di atas das itu akan mengalir melalui satu sungai yang dipakai sebagai tempat pengukuran. Secara internasional, istilah das itu sering dikenal dengan watershed. Saling bahu-membahu agar kita maju. Iya, oke. Tadi sudah dilihat ya videonya gitu ya tentang das atau daerah aliran sungai. Nah, saya mau tanya informasi apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Tentang daerah aliran sungai dan bagaimana pengelolaannya, Bu. Oke, good. Siapa ini? Velena ya? Iya, Velena. Betul. Ya, tadi tentang pengelolaannya dan apa itu daerah aliran sungai ya. Bagaimana apa itu tentang daerah aliran sungai dan bagaimana cara mengelola das itu tadi ya. Tadi secara terpadu ya, ada kata-kata terpadu. Oke. Nah, terus kenapa harus dikelola gitu ya? Apa pentingnya sih das dalam kehidupan sehari-hari tadi berdasarkan video tadi? Siapa yang mau berpendapat? Saya mau coba, Bu. Boleh, siapa ini? Laura. Oke, silakan Laura. Ya, kalau misalnya nggak dikelola, dia bisa menimbulkan bencana, Bu. Oke, kalau nggak dikelola bisa menimbulkan bencana. Oke, thank you Laura. Good ya. Jadi, ya ini gambarnya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada pemisahnya tuh topografi. Jadi suatu wilayah ya yang merupakan kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi gitu ya, yang berfungsi sebagai pengumpul ya, penyimpan ya, penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dikeluarkannya dalam satu outlet tunggal nih, sistem sungai tunggal. Jadi kalau dikatakan das Ciliwung gitu ya, das Cisadane itu sistem outlet tunggalnya ini yang besar ini gitu. Kali Ciliwung, kali Cisadane. Dan ini ya, apa namanya? Pola aliran yang pada akhirnya mengumpul ya dalam satu sistem outlet tunggal. Dipahami ya. Kemudian kita next ya. Nah, banyak padanan kata das. Coba saya mau minta tolong baca ini siapa ya? Titus, ada Titus? Halo Titus. Halo Bu. Ya, tolong bantu saya untuk baca nih. Padanan kata DAS itu daerah pengaliran sungai atau juga disebut DPS. Terus yang kedua itu river basin, terus drainage basin,
catchment area, watershed. Oke, thank you Titus ya. Jadi kalau kita seringnya bicaranya das gitu ya, tapi sebenarnya kalau nanti kalian baca jurnal atau belajar di sumber lain ada kata-kata DPS ya, daerah pengaliran sungai atau river basin atau catchment area gitu ya atau watershed itu adalah sama ya. Itu konsepnya sama. Nah, ini ada bagian-bagian das. Ya, kalau kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya di sungai, ya pasti kalian juga tahu ya hulu, tengah, hilir dengan ciri khas mereka yang masing-masing gitu ya. Entah itu arusnya, entah itu penampangnya, alirannya, seperti itu. Oke, kelihatan ya PowerPoint saya. Nah, ya ini ada bentuk penampang ya, ada yang lebar ya, ada yang V, ada yang U. Masih ingat nggak ya? Kira-kira yang lebar ini bagian mana, yang V bagian mana, yang U bagian mana? Coba ya. Tasya ada Tasya? Ada Bu. Ada. Silakan Tasya. Kalau yang lebar ini kira-kira bagian yang mana ya? Bentar Bu. Pokoknya yang pertama itu Bu, yang hijau itu yang hilir. Terus yang V itu harusnya itu yang biru atau hulu. Oke. Terus yang ungu, yang U itu ungu atau tengah. Yang U yang terakhir ungu atau tengah ya. Oke, Tasya. Thank you. Coba kita lihat dulu ya. Benar nggak ya? Oke, betul ya. Tadi yang lebar itu bagian hilir, yang hulu itu penampangnya atau bentuk lembahnya V gitu ya. Nah, yang U ini tengah. Betul, Tasya. Good ya. Jadi, apa namanya, hulu itu atas gitu ya. Kenapa V? Karena elevasinya curam ya, miring ya, seperti itu ya. Nah, nanti tengah sudah mulai melandai gitu ya. Kemudian apalagi di bagian hilir. Lagi, yuk arusnya sekarang. Coba arus. Kenneth ada Kenneth? Ada Bu. Oke Kenneth. Yuk Kenneth yuk. Mana nih? Yang deras itu yang hulu. Yang deras yang hulu, oke. Terus mana lagi? Yang bagian tengah itu tidak begitu deras. Dan yang terakhir lambat hilir. Lambat hilir ya. Coba kita lihat ya Kenneth ya. Oke. Deras yang hulu. Tidak begitu deras, tengah. Oke, good. Ya, terakhir. Erosi dan sedimentasi. Kira-kira ada di bagian mana ya? Daniel ada Daniel? Ya, silakan Daniel. Yang erosi tinggi hulu. Terus? Yang sedimentasi tengah. Oke, terus? Erosi mulai berkurang hilir. Erosi mulai berkurang hilir. Coba kita lihat dulu Daniel ya. Oke. Tinggi hulu. Sedimentasi hilir. Oke, nggak apa-apa Daniel. Good, sudah mau mencoba. Agak salah sedikit nggak apa-apa. Lupa ya Daniel. Jadi tadi ya karena di bagian hulu itu juga ketinggiannya sangat curam ya penampangnya, makanya erosinya pun juga tinggi gitu ya, tingkat erosinya itu tinggi kisannya gitu ya. Nah karena di bagian tengah juga sudah mulai melandai, makanya tingkat erosinya sudah mulai berkurang, tapi masih ada gitu ya secara vertikal dan horizontal. Nah di bagian hilir sangat kecil sekali erosinya. Yang ada adalah sedimentasi. Ada yang tahu nggak sedimentasi apa? Pernah dengar nggak? Apa sedimentasi? Samuel, apa sedimentasi? Atau yang lain? Iya, kenapa Bu? Sedimentasi apa sih? Pernah dengar sedimentasi? Udah lupa, pokoknya kalau nggak salah tentang tanah-tanah gitu. Oh, tanah-tanah lupa ya. Oke, sedimentasi ini adalah pengendapan ya. Makanya kalau di bagian kita nih ya, di banyak yang dikeruk-keruk gitu ya, karena sedimentasinya besar. Oke, tadi sudah tahu ya ciri-cirinya ya. Nah, terus kira-kira gitu ya, faktor yang mempengaruhi das itu apa saja gitu ya? Ada beberapa faktor.
Ada luas, ya, bentuk, keadaan topografi, kerapatan drainase, geologi, dan juga elevasi. Kita mau bahas adalah salah satunya adalah bentuk das. Ya, salah satunya adalah bentuk das. Ada beberapa bentuk das nih yang diklasifikasikan. Itu adalah bentuknya memanjang atau bulu burung, gitu ya, bulu burung nih, gitu. Ya, memanjang atau bulat ya atau radial ya seperti ini, atau juga kompleks ya, paralel ya, dia ada dua cabang, tetap satu outlet ya nak ya, kayak gitu. Nah, kita ada di mana? Ada di Tangerang Selatan gitu ya. Pasti kalian juga pernah dengar gitu kan, Kali Cisadane, Kali Ciliwung dan sebagainya. Tapi salah satu yang dialiri ya di Tangerang Selatan itu adalah Cisadane. Bacanya jangan kebalik ya. Mentang-mentang hulu itu atas, nah nanti kalian ngambilnya tuh di atas sini, bukan, beda ya. Ya, hulunya ini di Bogor nih. Ya. Jadi das Cisadane termasuk 15 das prioritas ya di Indonesia ya. Nah, bermuara di Teluk Jakarta dan hulunya ada di Bogor. Gitu ya. Ada 2 subdas dan ini yang penting adalah ini 3% lahan di das Cisadane hulu itu sudah dalam termasuk dalam kategori lahan tidak kritis. Hanya 3% yang tidak kritis, berarti sisanya lahan kritis gitu. Ya, makanya nggak heran gitu ya bagi banyak permasalahan yang pada akhirnya berdampak ya di bagian hilirnya. Seperti ada lagi? Nah, kalau tidak kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Diperhatikan LKPD-nya ya nak ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian akan mengerjakan di Google Slide. Ya, kalian akan kerjakan di Google Slide. Sorry. Kalian akan kerjakan di Google Slide. Jadi saya bisa pantau kalian semua di situ ya. Nah, di sini ditulis nama kelompoknya, ditulis nama-nama bagiannya, siapa, bagian ini siapa, bagian ini siapa, ya. Oke, nah nanti kalian akan presentasi. Nah, apa yang didiskusikan? Apa yang didiskusikan adalah ini. Jadi, nanti kalian perhatikan LKPD-nya, saya sudah berikan 2 gambar. Jadi, das apa ini? Ayo. Das apa? Ayo tadi. Ayo perhatikan nggak? Das apa? Adena, das apa tadi Adena? Das Cisadane kan? Ini udah kelihatan di sini gitu ya. Ini ada das Cisadane. Nah, ada yang administrasi, ada juga yang penggunaan lahan. Kalian bisa lihat gitu ya. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan. Ya. Das-nya ini itu bentuknya apa gitu ya. Kemudian perubahan lahannya itu udah sesuai belum sama konservasi tadi. Ya, tadi ya. Sesuai dengan tata ruang yang ada sudah belum, sudah sesuai atau belum. Ya, kalian bisa analisis itu semua. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, saya saya buka breakout room-nya ya. Saya buka breakout room-nya, silahkan nanti didiskusikan di situ waktunya 10 menit. Oke, di sini ada Felicia ya. Ya, isinya. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Sejauh ini belum, Bu. Sejauh ini belum ya. Oke, terima kasih Felicia ya. Jangan lupa diperhatikan ya LKPD-nya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh silahkan.
Ya, disiapkan juga nanti siapa yang mau presentasi gitu ya, Nak ya. Oke. Ya, saya ke room yang lain. Oke. Ya, sudah berkumpul semua di main room dan kita akan memulai ya presentasi kita ya. Ya. Ya, presentasi akan dilakukan oleh kelompok 1 ya dan 2. Ya, nanti kelompok 3 boleh menanggapi ya atau bertanya. Seperti itu ya. Oke, jadi dari kelompok 1 dulu ya yang akan presentasi seperti itu ya. Nomor 1 dan 2 dan nomor 3 dan 4 nanti kelompok 2 dan nanti kelompok 3 menanggapi. Oke? Ya. Oke, saya sudah lihat nih. Sudah semuanya sudah selesai ya. Ya, silahkan kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Baik, selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 1 bakal presentasiin hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari Adena, Felicia, Lara, Shelma, Marcel, dan Titus. Secara umum, kondisi tutupan lahan pada daerah hulu, tengah, dan hilir Das Cisadane. Untuk tutupan lahan pada Das Cisadane, hulunya didominasi pertanian lahan kering. Di bagian tengahnya didominasi oleh pertanian lahan kering dan campur. Di bagian hilir didominasi oleh pemukiman dan sawah. Menurut kelompok kami, penggunaan lahan pada Das Cisadane sudah sesuai dengan peruntukan pengelolaan das yang baik. Menurut kami belum, karena di bagian hulu das tutupan lahan hutan sudah mulai berkurang dan tergantikan oleh pertanian lahan kering dan juga sudah mulai dibangun lahan-lahan untuk pemukiman. Oke, ya tadi Shelma ya yang presentasi dari kelompok 1. Tadi yang pertama adalah kondisi secara umum ya penggunaan lahan atau tutupan lahan dari Das Cisadane. Ya, di hulu itu pertanian dan lahan kering ya, bahkan hutannya pun sedikit berarti ya. Kemudian tengah tadi lahan kering dan campur, di hilir pemukiman dan ada beberapa sebagian yang sawah. Ya, oke. Kemudian apakah sudah sesuai menurut kelompoknya Shelma ini? Belum ya? Oke, belum karena ya lahan hutannya sudah mulai berkurang digantikan sama lahan pertanian. Oke, dan juga sudah ada beberapa pemukiman juga ya berarti ya di bagian hulu ya. Oke, good. Terima kasih kelompok 1 gitu ya. Kita berikan applause dulu. Nah, sekarang kita ke kelompok 2 nih ya. Kelompok 2. Silahkan siapa yang mau presentasi? Kelompok 2. Selamat siang Bu Shanti dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini ya, nomor 3 berarti ya. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu permasalahan apa yang dapat terjadi pada Das Cisadane. Menurut kelompok kami, permasalahan yang dapat terjadi di Das Cisadane antara lain adalah terjadinya banjir di daerah hilir dan juga berpotensi terjadinya longsor di bagian hulu. Untuk pertanyaan keempat yaitu hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam konservasi das. Menurut kelompok kami, yang pertama itu untuk melakukan reboisasi, yang kedua melakukan perlindungan terhadap lahan-lahan yang rentan terhadap erosi atau longsor, yang ketiga mengedukasi masyarakat setempat, dan yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya air atau membuat bendungan. Sekian dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Kezia. Ya, tadi sudah terjawab semua berarti ya. Tadi permasalahannya adalah banjir bahkan longsor ya kalau dilihat di tutupan lahannya. Kemudian ini hal-hal yang dilakukan untuk konservasi das. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari kelompok 3, ayo permasalahan kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya, Bu. Oke, ke kelompok 3 ya. Ke kelompok berapa? Ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya, silahkan.
Menurut pendapat kalian, bagaimana cara untuk mengurangi permasalahan daerah aliran sungai yang sudah tidak sesuai dengan pengelolaannya? Oke, bagaimana mengatasi yang udah nggak sesuai nih ya sama pengelolaannya udah nggak sesuai, terus kira-kira nih harus seperti apa ya selain hal-hal konservasi ini. Oke, boleh Ya, tanggapannya mungkin kelompok saya akan menjawab, Bu. siapa Ya, ini? Samuel ya? ya, Silakan. menurut pendapat kelompok kami, dengan cara bekerja sama itu antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan das ini. Misalnya, pemerintah itu melakukan pemetaan lahan-lahan kritis das, kemudian mengedukasi masyarakat juga dan membuat peraturan yang tegas, serta swasta tidak membangun sektor-sektor ekonomi pada hulu das. Dan masyarakat juga berperan untuk melakukan penanaman-penanaman pada lahan kritis, seperti itu, Bu. Iya, oke, thank you Samuel ya. Tadi ada, kalau saya tangkap gitu ya, intinya adalah kerjasama gitu ya antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan juga pihak masyarakat. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1, 2, dan 3, good semuanya. Ya, oke. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Ya, kita akan menyimpulkan nih materi kita hari ini. Sebentar. Oke, kesimpulan ya yang kita dapat hari ini, kira-kira kalau kita simpulkan, kita sudah belajar tentang apa saja ya. Oke, apa itu das? Ingat gak tadi siapa? Ayo. Titus. Halo? Suara saya terdengar ya, Titus. Kesimpulannya itu das apa itu? Das itu wilayah yang Ya, halo Bu. Ya, apa itu Das itu wilayah yang dibatasi oleh topografis dalam satu keluaran sungai tunggal. Oke. Oke, good. Terima kasih Titus. Suatu wilayah yang dibatasi oleh topografis ya dalam keluaran satu sistem outlet tunggal. Betul ya. Jadi tidak bicara hanya satu sungai gitu ya, tapi kita bicara suatu wilayah, dan kalau kita bicara ekosistem berarti ya kita harus mengelola itu gitu ya. Ada aktivitas manusia, makhluk hidup di situ ya. Makanya das itu juga penting. Oke, nah terus kenapa? Ya, kenapa sih das itu penting? Kenapa pengelolaan das itu penting? Tadi apa itu das? Terus sekarang pentingnya kenapa? Oke, siapa nih Marta ya? Silahkan. Supaya tidak menimbulkan bencana dan ketersediaan air untuk kehidupan tercukupi. Oke, betul ya Marta, thank you, terima kasih. Supaya nggak menimbulkan bencana pastinya, dan kita bicara masalah ketersediaan air pun juga tercukupi dengan baik. Ya, baik itu ketersediaan apapun, kualitas air yang ada pun juga baik. Gitu ya. Oke, thank you Marta. Nah, ini kesimpulannya ya saya dapat dari lembaga lingkungan hidup seperti itu ya. Jadi pemulihan das itu, jadi tadi das itu terintegrasi gitu ya dari hulu ya, tengah dan juga hilir. Kemudian ancaman bahaya kalau nggak dijaga, tadi ada bencana tadi, betul ya, akan ada bencana banjir ya, tanah longsor, pendangkalan karena sedimentasi yang begitu banyak, pencemaran ya. Ini ancaman yang ada nih. Nah, makanya harus menjaga das kita. Dengan cara apa? Ya, ayo menanam hutan ya. Kembalikan hutan dengan baik gitu ya, reboisasi seperti itu, penanaman kembali supaya ada resapan air. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi gitu ya. Kalian boleh buka kuisis ya. Masuk ke kuisis. Ini cuma 5 pertanyaan PG ya. Saya ini untuk melihat ya sejauh mana sudah kalian mengerti. Yuk, silahkan masuk kuisis.
Ya, 1 menit lagi ya. Oke, udah ada yang selesai ya. Oke, time's up ya. Saya N. Oke, selamat buat Titus, Felicia, dan juga Shelma. Good. Terakhir ya, saya akan menjelaskan tentang pertemuan minggu depan. Ya. Oke, pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya ya dipersiapkan dibaca halaman 218 ya tentang danau ya tentang danau. Kita sudah bicara sungai, das, dan minggu depan adalah tentang danau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk keaktifannya. Ya, good sekali. Saya senang mengajar di kelas 10 IPS ini. Ya, kalian sangat aktif, sangat luar biasa. Gitu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian supaya tetap fit dan sukacita. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, yang akan ditutup oleh, saya minta tolong Sifra, boleh? Oke. Bu Shanti dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami selama ini ya Bapak. Sekarang kami telah menyelesaikan kelas kami pada pagi hari ini. Semoga segala materi yang tadi Bu Shanti bagikan dan ajarkan dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ya Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Sifra, terima kasih kelas 10 IPS. Good, Terima kasih, terima Bu. kasih. Tuhan semua berkati, kita ketemu minggu depan ya. Dah.